Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat. Kami dari kelompok materi kekerasan seksual akan mempresentasikan tentang kekerasan seksual. Kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Singkatnya, kriminalitas itu adalah tindakan kejahatan yang bersifat negatif dan biasanya yang melakukan akan dikenakan hukum pidana. Kriminalitas pun bisa dilakukan oleh siapapun, bisa perorangan maupun berkelompok. Dan kriminalitas itu mengganggu keseimbangan dan keharmonisan sosial yang ada di masyarakat. Kali ini kita membahas kriminalitas di bagian kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu apa? Jadi, kekerasan seksual itu merupakan kegiatan yang mengarah kepada perlakuan seksual yang ditujukan oleh satu pihak, bisa dibilang dipaksa atau mendominasi. Hal ini bisa dilakukan oleh perkelompokan dan perorangan. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual sebagai kecilnya yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang dilakukan ia berbuat termasuk tindak kejahatan. Karena dilakukan adalah hal sepele seperti bersiul, ungkapan seksis, dan ajakan untuk berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat cyber lainnya. Macam kekerasan seksual. Yang pertama ada perkosaan. Kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Yang ketiga, pelecehan seksual. Yang keempat, eksploitasi seksual. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Yang keenam, prostitusi paksa. Lalu yang ketujuh, perbudakan seksual. Dan yang kedelapan, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Dan yang terakhir, kesembilan, pemaksaan kehamilan. Nah, sekarang kita lihat pada data-data tersebut. Kekerasan seksual kasusnya semakin meningkat tiap tahun. Walaupun datanya memperhatikan bahwa setiap tahun naik turun, tapi tetap meningkat. Dan kadang bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga. Dan bukan hanya orang dewasa saja, tapi anak-anak pun juga. Bukan cuma juga, tapi banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Jadi mari kita menjaga anak-anak kita, menjaga teman-teman kita agar terhindar menjadi korban dan terhindar menjadi pelaku. Oke, lanjut. Cara menghindari kekerasan seksual. 1. Menempatkan diri di lingkungan yang baik. 2. Berpikir positif. 3. Jaga sikap. 4. Bersikap tegas. 5. Selalu menolak dan siap. 6. Bersikap asik. Nah, yang terakhir, cara mencegah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. Yang pertama, kita sesama laki-laki dan perempuan sesama sejenis kelamin, kita harus saling menghargai, saling menghormati, agar terhindar dari melakukan kekerasan seksual atau menjadi korban. Mengapa? Karena manusia itu, jenis makhluk hidup manusia itu, memiliki hak untuk dilindungi dan saling menghormati. Yang kedua, pendidikan itu wajib mengajarkan kekerasan seksual terhadap semuanya. Bukan cuma anak-anak atau siswa-siswa, tetapi masyarakat pun juga semuanya. Mengapa? Karena kasus kekerasan seksual itu semakin meningkat, tidak berkurang. Kan sudah dibahas tadi dari data tersebut bahwa kasus ini bukan terjadi pada laki-laki saja, atau perempuan saja, atau dewasa saja, tapi anak-anak pun juga bisa. Jadi semuanya wajib diajarkan gitu. Terus orang tua, yang terakhir, orang tua itu harus mewaspadai pergaulan anak-anak. Terus memonitor pergaulan anak-anak. Mengapa? Agar mereka tidak melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain ataupun tidak menjadi korban. Jadi harus memilih teman-teman yang baik, maksudnya tuh kayak tidak mengujung pada pergaulan yang bebas gitu loh. Dan memberikan pemahaman bahaya dan dampaknya kekerasan seksual agar mereka paham, tidak terus mengerti, dan mereka menjauhi kekerasan seksual.